Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Galuh Bayu Ardi, dalam mata kuliah Organisasi Sosial dan Sistem Kekerabatan. Kali ini kita menginjak pada pertemuan ke-7. Oke, langsung saja. Kali ini masih melanjutkan seperti pertemuan ke-6, masih pada teori-teori mengenai evolusi atau asal usul dari organisasi sosial atau sistem kekerabatan ini. Oke, kali ini kita akan membahas teorinya atau tulisan dari Louis H. Morgan. Beliau hidup dan mulai dari lahir dari abad 17 dulu, 1818 sampai dengan 1881. Oke, di sini Morgan dapat dimasukkan dalam kategori yang menjelaskan mengenai bagaimana asal mula dari sistem kekerabatan dari masa awal hingga berikutnya berkembang menjadi semakin kompleks. Dan di sini Morgan dalam karyanya ia melakukan penelitian mengenai, dan beliaunya sebetulnya adalah ahli hukum dan kemudian belajar hingga mempelajari antropologi juga, dan sebetulnya teori-teorinya juga bukan hanya dari dalam antropologi, tapi teori-teori hukum juga banyak. Dan suatu saat beliaunya itu membuat sebuah studi mengenai orang Iroquois, dan dari studinya diketahui adanya sebuah kekerabatan yang berbeda terminologinya dengan di barat atau di tempat asalnya. Dan pada tahun 1858 dia kemudian meneliti beberapa terminologi mengenai orang-orang Indian juga yang lainnya. Ini mereka Morgan ini tertarik dengan orang-orang Native Amerika. Jadi saya menyebut orang Indian biasanya orang Native Amerika atau penduduk Indian asli. Dan di sini coba melakukan studi komparasi budaya. Jadi antara beberapa budaya ia bandingkan dengan studi lapangan yang cukup luas. Morgan juga mendapat cara untuk mengkaji sistem kekerabatan ini berdasarkan gejala-gejala kesejajaran, kemiripan yang seringkali sistem kekerabatan itu memiliki pola-pola tertentu sehingga bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Oke, berikutnya dalam karyanya yang jika diterjemahkan adalah sistem kekerabatan pertalian darah, kekerabatan karena perkawinan, dan kekerabatan karena perkawinan dalam keluarga manusia. Jadi pada saat itu antropologi masih bersifat positivistik. Jadi sehingga apapun yang dikaji itu harus general, harus luas, dan harus dapat menjelaskan atau dapat mengambil generalisasi. Dan di sini Morgan memiliki terminologi dua, dia mempunyai dua terminologi dalam menjelaskannya, yaitu deskriptif dan juga klasifikasi. Jadinya menjelaskan atau menggambarkan, kemudian membuat kelompok-kelompok atau mengelompokkan atau mengklasifikasikannya. Nah, sistem deskriptif ini dikatakan terdiri dari
apa namanya, dari tambahan adjektif, lalu kemudian memberi keterangan-keterangan tertentu. Jadi memang deskripsikan apa namanya, sebagaimana adanya, seperti apa yang ada di dalam yang berlaku di budaya yang beliau teliti. Lalu kemudian untuk membuat sistem klasifikasinya, dia mencoba mengkelas-kelaskan atau mengelompok-kelompokkan atau memilah-milah sistem-sistem kekerabatan yang ada di Turania dan di Hawaii. Dan pada sistem tersebut memang lebih dikatakan bahwa di Hawaii itu lebih unik daripada di Turania. Kalau kemudian ada istilah-istilah mulai munculnya parallel causing dan cross causing, jadi dengan istilah-istilah yang khas. Nanti mungkin silahkan Anda melanjutkan untuk membaca lebih detailnya, karena saya hanya mencoba dalam sebuah review yang sangat singkat. Dan hal yang lebih menyolok pada apa namanya, penggunaan istilah perempuan dalam arti istri di sini, itu dikatakan untuk menyebut saudara laki, termasuk istilahnya paman begitu, atau saudara laki itu masih disebut istri oleh seorang laki-laki, karena hal ini juga menjelaskan semua mengenai istilah-istilah dan fungsi-fungsi yang tercerminkan dari suatu kekerabatan tertentu. Jadi ternyata saudara laki-laki dari ibu itu turut merawat anaknya, misalnya turut bertanggung jawab anaknya terhadap anaknya, sehingga ada sebutan istri bagi selain istri dalam arti perkawinan, tapi juga istri dalam arti fungsi, yaitu saudara laki-laki ibu. Dan juga di sana terdapat perkawinan penaha di Hawaii, yaitu perkawinan campur dari beberapa lelaki bersaudara dan istri-istrinya dalam perkawinan campur tersebut perempuan yang juga bersaudara. Jadi masal, lebih dari satu orang lawan lebih dari satu orang. Jadi perkawinan itu lebih perkawinan kelompok, jadinya satu saudara laki-laki dengan beberapa lelaki bersaudara dengan istri beberapa saudara juga. Aduh, maaf, saya membuat video ini udah tengah malam. Dan kemudian perkawinan seperti ini mengingatkan pada perkawinan yang memang dalam kehidupannya bersama saudara laki dan saudara perempuan dalam satu kelompok keluarga yang kosanguin. Dan dari sinilah kemudian istilah kosanguin ini memunculkan istilah keluarga penaha, atau istilah di Hawaii adalah sebuah perubahan yang cukup penting di sini, karena saudara laki-laki tidak lagi kawin dengan saudara-saudara mereka sendiri. Jadi masih mending tidak secara incest, tidak laki-laki dengan perempuan yang bersaudara itu menikah, tapi ini sudah sedikit melangkah lebih maju, karena tidak antara laki-laki dan perempuan itu tidak lagi menikahnya dengan keluarga yang berbeda, walaupun masih tetap masal, masih tetap tidak berpasang-pasangan. Dan ini menurut Morgan merupakan akibat dari seleksi alamiah dari perkawinan yang sedarah sekandung menghasilkan manusia-manusia terbelakang. Karena biasanya memang untuk incest atau perkawinan dengan saudara dekat atau bahkan saudara kandung itu memiliki kecenderungan anaknya akan memiliki kelainan. Jadi entah itu keterbelakangan mental
atau secara psikologis, entah itu keanehan secara fisik, misalnya seperti albino, badannya putih semua, badan rambut putih atau bule gitu, atau mungkin semacam stunting gitu, atau ya istilahnya maaf cebol gitu, atau tidak bisa tinggi dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya mereka mengetahui mereka sadar akan kejadian-kejadian seperti itu, dan akhirnya terjadilah perkawinan crossbreeding atau perkawinan silang, kayak binatang, perkawinan silang. Dan ini merupakan proses rasionalisasi pengalaman-pengalaman bahwa perkawinan panaha masih hidup dan perkawinan sororat juga leverat. Lalu kemudian karya kedua dari Morgan adalah Ancient Society, karyanya pada tahun 1877. Di sini Morgan menjelaskan menggambarkan atau membuat sebuah teori tentang proses evolusi masyarakat dan kebudayaan berupa ada 3 tahap utama, lalu kemudian 2 di antara yang terbagi dalam 3 subtahap, lower, middle, dan upper. Bagaimana ini Morgan mengklasifikasikan atau menggambarkan evolusi ini, bisa kita lihat di sini. Oke, di sini yang pertama adalah lower status of savage. Nah, di sini lower status of savagery ini adalah status terendah pada sesuatu yang masih primitif atau savagery itu adalah, dan di sini masih manusia masih berburu dan meramu, makan buah-buahan, kulit, lalu kemudian sistem perkawinannya juga tidak ada sistem perkawinan, mungkin bisa dengan saudara, bisa dengan siapapun, dan masih sangat bebas. Lalu kemudian yang middle status of savagery ini ada peralihan bahwa di sini ada peralihan, ada dalam kehidupan sehari-hari itu mereka di sini ada sebuah tahap di mana semacam pemahat tadi sudah muncul. Jadi terdapat tipe-tipe seperti yang ada di Australia, orang-orang Aborigin, orang-orang Polynesia, dan juga ini berlangsung cukup lama, dan mereka juga masih ditandai dengan masih makan umbi-umbian atau akar-akaran, kemudian masih memakai tombak dan sebagai senjata. Dan pada waktu itu mulai muncul klan-klan yang matrilineal. Nah, ini udah agak sedikit maju masyarakatnya. Lalu kemudian upper status of savagery, di sini sudah ada mereka menemukan panah dan memungkinkan mereka untuk berburu dan mengayuh ini sebagai sarana kehidupannya, dan terus mulai muncul konsep-konsep keluarga pemahal. Ini masih ada. Kemudian tahap keduanya di sini ada yang lebih maju dibandingkan tadi savagery atau primitif. Ini di sini ada yang lebih maju adalah barbarisme. Jadi lower status of barbarisme ini adalah barbarisme yang paling rendah. Di sini mereka mulai menggunakan api, pembakaran periuk. Mereka menggunakan sudah ada alat peralatan seperti gerabah yang tanah liat yang dibakar dan lain sebagainya. Dan sudah mulai muncul keluarga-keluarga individual, jadi keluarga yang tidak massal tadi. Kemudian walaupun masih ada
hubungan seksual di luar perkawinan, dan dalam kurun waktu tersebut organisasi klannya cukup kuat juga. Lalu kemudian middle status of barbarism atau status menengah dari barbarisme ini, mereka sudah mulai menanam gandum dan mulai beternak di sini. Munculnya keluarga yang poligini, dalam arti keluarga yang lebih memiliki lebih dari satu suami atau maunya lebih dari satu istri. Kemudian upper level level yang paling tinggi dari barbarisme ini penemuan mulai ditandai masa-masa penemuan besi, alat-alat perlengkapan besi, dan pengertian hak milik. Jadi ada hak milik. Lalu yang terakhir adalah status of civilization atau status ketika mereka sudah beradab, mulai dengan penemuan alfabet, fonetik, tulisan-tulisan. Jadi mereka sudah masuk pada, kalau istilah dulu, masuk dari prasejarah menuju sejarah. Mereka mulai mengenal tulisan. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti untuk minggu depan kemungkinan saya akan menjelaskan mengenai sistem kekerabatannya Lévi-Strauss, tapi saya harus mempelajari dulu, dan ini tadi pun juga review yang agak sedikit terburu-buru. Coba silakan untuk beberapa pengertian yang memang belum saya jelaskan untuk dipelajari sendiri. Nah, di sini di sini saya cukupkan sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam sehat selalu. Oke, terima kasih.